Hukum Ohm adalah hukum dasar yang menyatakan hubungan kuat arus listrik, tegangan, dan juga hambatan dalam suatu rangkaian. Dalam bahasa Inggris, hukum Ohm disebut juga Ohm's Law. Hukum Ohm pertama kali diperkenalkan oleh seorang fisikawan Jerman bernama Georg Simon Ohm pada tahun 1825. Nah, Georg Simon Ohm ini mempublikasikan hukum Ohm melalui papernya yang berjudul The Galvanic Circuit Investigated Mathematically pada tahun 1827. Bunyi hukum Ohm adalah besar kuat arus dalam suatu rangkaian berbanding lurus dengan tegangan pada ujung-ujung rangkaian dan berbanding terbalik dengan hambatan rangkaian. Fungsi utama hukum Ohm adalah untuk menghitung hambatan listrik, tegangan listrik, dan kuat arus yang ada dalam rangkaian listrik. Penerapan hukum Ohm dalam kehidupan adalah aliran listrik yang digunakan untuk alat-alat listrik seperti TV, kulkas, setrika, dan lampu maupun alat-alat listrik lainnya. Namun, perlu kita ketahui, alat listrik yang diberikan tegangan lebih kuat atau lebih rendah dari yang seharusnya akan menyebabkan alat-alat listrik tidak bekerja secara normal. Nah, misalnya, lampu yang diberi tegangan lebih rendah dari yang seharusnya akan menyebabkan lampu menyala dengan redup. Nah, contoh lainnya misalkan setrika yang diberi tegangan lebih rendah dari yang seharusnya akan menyebabkan proses pemanasannya menjadi lebih lambat. Nah, namun perlu kita ketahui juga arus listrik yang diberi tegangan lebih kuat akan menyebabkan alat-alat listrik menjadi cepat rusak. Hukum Ohm juga digunakan dalam pembuatan rangkaian seri, rangkaian paralel, dan juga rangkaian campuran. Nah, contoh dari rangkaian seri adalah lampu senter. Contoh dari rangkaian paralel adalah instalasi listrik dari rumah ke rumah. Dan contoh dari rangkaian campuran atau gabungan adalah rangkaian dalam kendaraan bermotor. Kita dapat dengan mudah menghafalkan rumus hukum Ohm dengan segitiga VIR seperti gambar di atas ini. Nah, kita dapat mencarinya dengan menandai apa yang kita cari. Nah, ini adalah untuk rumus mencari V, yaitu I kali R. Ini adalah untuk mencari rumus I, yaitu V dibagi R. Ini adalah rumus untuk mencari R, yaitu V dibagi I. Nah, untuk V itu adalah tegangan dengan satuannya volt, dan I adalah kuat arus dengan satuannya ampere, dan R adalah hambatan dengan satuannya ohm. Ini adalah grafik hubungan V dan I. Nah, di mana yang kemiringan itu melambangkan hambatan atau R. Nah, grafik ini berbentuk linear. Kenapa? Karena jika V adalah sumbu Y dan I adalah sumbu X, maka tangen theta adalah Y per X atau V per I. Lihat dari grafik ini, kita dapat dua kesimpulan. Yang pertama, semakin miring atau semakin curam grafik V dan I, maka hambatannya juga semakin besar, dan begitu pula sebaliknya. Yang kedua, besarnya arus yang mengalir sebanding dengan tegangannya. Maka, jika semakin besar sumber tegangannya, maka semakin besar juga kuat arus listriknya, dan begitu pun sebaliknya. Untuk mengetahui bagaimana hukum Ohm bisa bekerja, kita dapat menganalogikannya seperti pipa air. Nah, seperti gambar di atas ini. Kita dapat menganalogikan tegangan sebagai tekanan air. Lalu kita bisa menganalogikan kuat arus sebagai jumlah air, dan kita dapat menganalogikan hambatan sebagai besar pipa. Nah, dari sini kita dapat mengetahui bahwa hukum Ohm itu menjelaskan bagaimana keadaan arus listrik ketika melewati hambatan pada suatu tegangan. Hambatan listrik memiliki rumus yaitu R sama dengan Rho dikali L per A, di mana R merupakan hambatan, Rho-nya merupakan hambatan jenis, L merupakan panjang penghantar, dan A adalah luas penampang. Ada pula faktor-faktor yang mempengaruhi hambatan suatu penghantar, yaitu ada jenis bahan, panjang, dan luas penampang. Resistor dipengaruhi oleh hambatan jenis dan panjang kawat.
tetapi berbanding terbalik dengan luas penampang. Maka semakin besar luas penampang, maka hambatan kawatnya semakin kecil dan sebaliknya. Lalu ada rangkaian hambatan listrik. Hambatan dalam suatu rangkaian listrik dapat disusun secara seri, paralel, dan campuran dari seri dan paralel. Yang pertama ada hambatan seri. Hambatan seri memiliki beberapa ketentuan. Yang pertama, hambatan pengganti rangkaian seri sama dengan jumlah setiap hambatan, di mana Rs sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 dan seterusnya. Lalu yang kedua, ada kuat arus yang melalui setiap hambatan bernilai sama dengan nilai kuat arus yang melewati hambatan pengganti, di mana IS sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3 dan seterusnya. Lalu yang terakhir ada tegangan pada hambatan pengganti seri bernilai sama dengan jumlah tegangan pada setiap hambatan, di mana Vs sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3 dan seterusnya. Lalu yang kedua ada hambatan paralel. Di hambatan paralel ada beberapa ketentuan. Yang pertama, persamaan yang berlaku pada hambatan pengganti rangkaian paralel adalah 1 per Rp sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3 dan seterusnya. Lalu yang kedua, pada setiap hambatan, jumlah kuat arus sama besar dengan kuat arus yang mengalir melalui hambatan pengganti yang disusun secara paralel. Maka IS sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3 dan seterusnya. Lalu yang ketiga, tegangan pada hambatan pengganti paralel sama dengan tegangan pada setiap hambatannya, yaitu Vs sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3 dan seterusnya. Dan yang terakhir ada hambatan campuran. Rangkaian campuran ini merupakan gabungan dari rangkaian seri dan paralel, di mana I sama dengan I1 ditambah I2, lalu 1 per Rp sama dengan 1 per R2 ditambah 1 per R3, dan R totalnya adalah R1 ditambah 1 per Rp. Selanjutnya kita akan menayangkan penerapan hukum Ohm. Alat dan bahan yang kita butuhkan adalah lampu, papan rangkaian, catu daya, ampermeter, voltmeter, dan kabel. Langsung saja ke cara kerjanya. Langkah pertama, hubungkan lampu ke papan rangkaian, kemudian hubungkan kabel dari papan rangkaian ke voltmeter dan ampermeter. Di sini, di voltmeternya tepat di 100 volt dan di ampermeternya tepat di 1 ampere. Menggunakan dua kabel hitam dan kabel merah ini masih dalam rangkaian utama. Kemudian hubungkan kabel dari papan rangkaian ke catu daya. Setelah rangkaian utama seperti ini, hubungkan semua rangkaian hingga terhubung, pastikan tidak ada yang terlupakan hingga semua perangkaiannya terhubung dan bisa mengalirkan arus listrik. Kemudian nyalakan catu daya ke angka 2 volt dan perhatikan apa yang terjadi dari nyalanya lampu, perhitungan voltmeter dan ampermeter. Kemudian naikkan lagi ke 4 volt, perhatikan lagi keadaan lampu dan kenaikannya. Hingga pada kenaikan 6 volt, pada uji praktek kami, lampu sudah tidak menyala, tidak kuat, karena besarnya volt yang dialurkan melalui catu daya. Nah, dari hasil percobaan yang kita dapatkan, dengan beda potensial 2 volt dari catu daya, menghasilkan kuat arus dari ampermeter yaitu 0,22 ampere, hingga pada penerapan hukum Ohm V per I didapatkan 9,1 ohm. Pada percobaan kedua, dalam catu daya sebesar 4 volt didapatkan kuat arus sebesar 0,41 hingga rambatan dalam hukum Ohmnya sebesar 19,5 ohm. Nah, pada percobaan ketiga ini, dengan beda potensial 6 volt, kuat arus yang kita dapatkan ini 0. Karena pada beda potensial ini, lampu sudah mati. Hal ini disebabkan ketidaksebandingannya beda potensial terhadap kuat arus listrik, hingga
Ketidakseimbangan ini menyebabkan lampu mati. Kemudian, ini grafik yang kita dapatkan, yaitu hubungan antara tegangan listrik dengan arus listrik. Cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.